Salam Pramuka. Ya, itu tadi materi yang pertama tentang teknik pendirian tenda. Untuk materi yang kedua yaitu konsep dasar kepramukaan. Sebelum mengenal lebih jauh tentang kegiatan-kegiatan yang berada dalam pramuka, kalian harus mengetahui beberapa konsep-konsep dasar dalam kepramukaan. Ya, konsep dasar kepramukaan sebagai pengetahuan awal yang mendasari kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah yang meliputi yang pertama adalah sejarah singkat kepramukaan, yang kedua pengetahuan gerakan pramuka, yang ketiga tujuan kegiatan pramuka, yang keempat fungsi kegiatan pramuka, yang kelima tingkatan dalam kepramukaan, yang keenam peraturan dan persyaratan dalam pramuka. Ya. Sejarah singkat kepramukaan. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti kaum muda yang suka berkarya di Indonesia sendiri. Penggunaan istilah pramuka baru resmi digunakan pada tahun 1961. Kan tetapi gerakan pramuka sejatinya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan nama kepanduan. Pendiri pramuka atau Papa Pandu dunia yaitu Mayor Jenderal Robert Baden-Powell atau nama aslinya Robert Smith Stephen Baden-Powell, ya, yaitu pada tahun 1908. Beliau membuat atau pertama kali membuat buku yaitu Skating for Boy yang berisi tentang pengalaman-pengalaman tentang kepramukaan. Nah, berhubung gagasan Baden-Powell ini dinilai cemerlang dan sangat menarik, sehingga banyak negara yang mendirikan kepanduan. Yang paling pertama adalah orang Belanda, yaitu namanya adalah Padvinderis, ya, atau pandu. Nah, gagasan kepanduan dibawa oleh Belanda ke Indonesia yang pada masa itu merupakan daerah jajahan Hindia Belanda atau Netherlands Oost-Indie. Nah, untuk sejarah kepanduan atau kepramukaan di Indonesia yang tadi, bahwa yang pertama kali membawa kepanduan kepada Indonesia yaitu Belanda, karena pada saat itu kita sedang dijajah oleh Belanda. Nah, yaitu Padpinder, ya, pertama kali, atau Pandu Padpinder, dan seiring berjalannya waktu akhirnya mendirikan organisasi yang bernama NEPP, ya, Nederland Indische Padpinder Vereniging, Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, selanjutnya dalam perkembangan, pemimpin-pemimpin gerakan nasional Indonesia mendirikan organisasi kepanduan dengan tujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan siap menjadi kader pergerakan nasional. Nah, dalam waktu singkat muncul berbagai organisasi kepanduan, antara lain GPO, ya, Japanese Padpinder Organization, CCP, Jong Java Padpinder, Navisi, ya, Nasionalis Islamic Padpinder, Siap, Serikat Islam, Afdeling Padpinder, Sawe, Hizbul Waton, dan masih banyak lagi. Nah, Indonesia mengalami perubahan signifikan pada tahun 1961 karena seluruh kepanduan di Indonesia dilebur menjadi satu, yaitu menjadi Pramuka Praja Muda Karana. Untuk pengertian dan dasar gerakan pramuka. Kepramukaan pada hakikatnya adalah suatu proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda di bawah tanggung jawab orang dewasa, yang dilaksanakan di luar pendidikan, di luar lingkungan pendidikan sekolah dan keluarga, dengan tujuan, prinsip dasar, dan metode pendidikan tertentu. Jadi adalah gerakan pramuka itu adalah suatu gerakan pendidikan untuk kaum muda yang bersifat sukarela, non politik, terbuka untuk semua tanpa membedakan asal usul ras, suku, agama, yang menyelenggarakan kepramukaan melalui Trisatya dan Dasadharma. Terus dasar-dasar penyelenggaraan gerakan pramuka sebagai landasan hukum diatur sebagai
Yang pertama lah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, terus Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961, dan masih banyak lagi, ini kalian bisa dibaca ya. Nah, untuk mengacu tersebut, kepramukaan masuk pada kurikulum 2013. Yang pertama karena dalam pendidikan pramuka dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik, mengembangkan bakat, minat peserta didik dalam pembinaan pribadi menuju ke pembinaan manusia seutuhnya. Tujuan kegiatan pramuka, ya gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk siap pramuka, memiliki peradilan yang beriman, bertakwa, berjiwa politik, taat hukum, dan sebagainya, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila. Nah, ini semua ada dalam Trisatya dan Dasadharma. Trisatya itu ada 3 poin, Dasadharma ada 2 poin, 10 poin ya. Pengertian dan kegiatan pramuka. Fungsi, jadi pramuka itu mempunyai fungsi. Yang pertama sebagai kegiatan menarik bagi anak muda, yang kedua pengabdian bagi orang dewasa, yang ketiga alat bagi masyarakat dan organisasi. Nah, untuk pengabdian bagi orang dewasa yang tadi, bahwa sifatnya pramuka itu adalah sukarela, jadi banyak yang mengabdi di pramuka. Terus fungsi kepramukaan ini lain adalah sebagai fungsi pengembangan dan fungsi sosial, fungsi rekreatif, dan fungsi persiapan karir. Tingkatan dalam program pramukaan. Gerakan pramuka merupakan sebuah pola pembinaan yang berjenjang, di mana dalam gerakan pramuka itu dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu ada 5 tingkatan, itu 4P, S, 1P ya, yaitu siaga dari umur 7 sampai 10 tahun, ini biasanya umurnya umur SD, dan untuk warnanya baik di bingkai maupun di pembinanya memakai pita, ini bukan pita ya, dan menggunakan warna merah hijau sebenarnya. Penggalang umur 11 sampai 15 tahun untuk usia SMP. Sebenarnya di SD juga ada yang sudah masuk usia penggalang. Yang ketiga adalah penegak, usia 16 sampai 20 tahun untuk usia SMA. Yang keempat pandega, usia 21 sampai 25 tahun untuk perkuliahan. Yang kelima adalah pembina KMD. Ada untuk di pembina ada 2 kursus ya, kursus mahir dasar dan kursus mahir lanjutan. Dan juga pelatih, ada KPD, kursus pelatih dasar dan kursus pelatih lanjutan. Itu untuk tingkatan pramuka. Nah, mungkin sekian pemaparan di kakak. Mohon maaf bila ada cara penyampaian yang kurang dipengerti. Untuk tugas mandiri, kalian membuat biografi Bapak Pramuka Sedunia dan Bapak Pramuka Indonesia, kalian tulis, lalu nanti dipoto, dikirim ke grup ke sekolah. Salam Pramuka.